Saudara-saudara, berkah itu ada pengikatnya. Kalau kita udah dapat, nggak diikat terlepas. Kita dapat nih, tapi nggak diikat terlepas gitu. Apa berkahnya? Ada 4. Tali pengikatnya 4. Rasulullah katakan 4 perkara itu. Pertama, kun aliman. Jadilah engkau orang alim. Rasulullah yang pengen, Nabi yang pengen. Cuman ini bahasanya kun pel amr lil mukhatabil mufrad. Jadilah kau. Yang disuruh seorang. Padahal kenapa memang yang disuruh seorang? Karena nggak gampang jadi orang alim. Walaupun disuruh banyak, tetap yang jadi sedikit. Nah itu. Disuruh mah semua orang ngaji, itu jadi ustaz paling atuh. Betul nggak begitu? Ini 100 paling jadi 3 begitu. Karena terseleksi lagi terus gitu. Bukan karena alimnya saja, tetapi karena memang kesolehannya. Nggak cukup alim. Kalau ijazah mah asal kita pinter juga dapat. Tapi untuk menjadi alim tidak cukup ilmu saja, tapi harus ada sisi kesolehan seseorang. Nah, tapi bukan berarti juga kita juga soleh, bukan begitu. Jangan dikata ustad terus ngata gini, berarti gua soleh dong. Soleh teleding elon, belum ngaku baik. Nah, pertama itu kun aliman, dikit yang jadi. Tapi walaupun dikit ya kayak obor, kayak lampu. Maksudnya apa? Walaupun 1 dia bisa nerangin ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Disebut dengan surujud dunya. Rasulullah bilang itu al ulama'u surujud dunya wa masabil akhirah. Ulama itu menjadi penerang dunia dan menjadi lampu akhirat. Di akhirat dia sama dikerumuni orang. Di mana orang sedang bersusah payah mempertanggungjawabkan dia punya amal perbuatan, ulama yang turun, ana yang tanggung jawab gitu seolah-olah, saudara. Kenapa begitu? Sebab di diri orang alim nih ada ilmu dan amal. Ilmunya tersambung pada Rasulullah, amalnya tersambung pada Rasulullah. Maka kalau di kampung ada orang alim, berarti saudara, keberkahan kampung itu terikat selama-lamanya. Itu keberkahan dari Nabi itu terikat karena dia ini orang. Kayak anak-anak kita santrenin, kita ajarin, lama prosesnya, biar kemudian nanti jadi orang alim gitu. Nah, anakku mah kecil banget masih bayi. Kapan jadi orang alimnya? Ya masih bayi jadi orang alim aja. Ya ntar lah. Orang-orang yang pada berhasil juga kan berawal dari bayi juga. Ya, 1 singkat saja. Yang kedua, kalau sulit jadi orang alim, emang kudu banyak menguasai bidang ilmu, harus mampu mencetak dan mengkader. Bukan hanya mengajarkan, namun harus mendidik. Ada ngajar, ada didik, kan beda ya. Kalau ngajar otak, kalau didik hati. Kalau ngajar mah otak biar pinter, kalau didik hati biar soleh, akhlak biar bener. Itu beban yang berat, bukan hal yang gampang. Masih gampangan didik ayam daripada didik orang. Didik ayam mah begini nih, asal kita beli ayam yang masih tangar kan susah banget tuh, mau kabur-kaburan mulu ya. Nah itu palanya kita tutup pakai plastik, terus kita putar di tiang 1000 kali. Ayam kita putar 1000 tiang, sama kita muternya pas berhenti bruk, dua-duanya mati. Ayam mati, kita mati. Apa kalian kan lagi 1000 kali. Nah itu ayam kita putar 10 kali putar gitu di tiang, lepas kan dia ya kan gitu tuh, buka yang tutup palanya, udah nggak kemana-mana, betah itu ayam. Mendidik ayam mah gampang. Kalau orang kita didik, wa ilaha illallah, kemana bayi nyeplos, pagar setinggi langit dia loncatin. Manusia mah orang akalnya banyak,
Dah, nggak usah kejauhan. Kemudian yang kedua, kalau jadi alim nggak bisa, au muta'aliman, jadi muridnya. Kalau nggak bisa jadi alim, harus jadi muridnya. Rasulullah yang minta, jadi muridnya ente, nggak bisa jadi alim, ya. Jadi muridnya. Rasulullah yang suruh. Kenapa? Sebab ini pada seorang murid, saudara, akan berpindah ilmu gurunya. Kemudian berpindah pula kelakuan gurunya, yang baik-baik bakal berpindah. Jadi kalau orang dulu, saudara, disebut murid bukan karena bisa ngaji doang, bukan. Karena kelakuan si murid adalah kelakuan gurunya, gitu tuh, pindah kelakuannya baru jadi murid, gitu. Kalau ada akhlak baik gurunya, pindah ke murid. Nah, itu baru jadi muridnya. Kalau baru ilmu doang, mau doang. Sebagaimana gurunya sebagai perekat keberkahan Nabi Muhammad, sebagaimana seorang guru itu yang menjadi lampu, sebagaimana dulu Rasulullah juga adalah menjadi lampu, maka seorang murid yang dididik itu sesungguhnya pun dia sedang dikader untuk menjadi pengikat keberkahan Nabi Muhammad. Kalau gurunya sudah tidak ada, kan dia yang naik, dia yang menjadi alim namanya, gitu. Ini gue jadi ustad lama banget, jadi santri lama kagak jadi ustad. Ntar guru lu mati jadi ustad lu. Dah canda, saudara. Kedua jadi apa? Jadi murid. Jadi murid, ikutin nasihat gurunya. Tuh orang, saudara, kalau lagi dengerin gurunya nasihatin, itu pada hakikatnya dia lagi memindahkan sesuatu yang dia pernah dapatkan dari guru yang bersambung kepada Rasulullah, gitu. Pindah nih kelakuannya, amalannya, zikirannya, wiridannya, pahamannya, penjelasannya, pindah sama itu murid, sudah. Maka itu yang dari guru pindah ke dia, sama juga dia pengikat berkahnya Nabi Muhammad. Selagi di kampung ada orang yang masih senang ngaji dan menjadi murid seorang guru, maka ketahuilah di kampung itu masih ada kunci ikat keberkahan kepada Nabi Muhammad. Kalau di kampung, saudara, orang alim nggak ada, murid kagak ada, udah itu kampung jadi sarang kuntilanak, gitu. Mengapa? Gerah udah, nggak ada sambungan kepada Nabi. Jadi sambungannya kepada syaitan, sambungannya kepada iblis, sambungannya kepada ifrit, sambungannya kepada glebon, sambungannya kepada kuntilanak, sambungannya kepada longga-longga, sambungannya kepada kolong wewe. Orang kagak ada orang alimnya, nyambungnya ke sana semua, gitu. Jadi nggak ada yang ibadah lagi, nggak ada yang zikir, nggak tahu itu zikir ba'da sholat apaan, nggak tahu itu baca Quran bagaimana, nggak tahu itu yang disebut dengan izhar idgham, nggak tahu itu yang disebut dengan ruku, yang disebut dengan rukun, yang disebut dengan syarat, disebut dengan membatalkan sholat, yang disebut dengan sunnah-sunnah sholat, yang disebut dengan makruh-makruh sholat. Itu yang semua bersambung kepada Nabi, tidak ada di kampung itu. Maka yang ada, saudara, keangkara murkaan. Walaupun orangnya benar, kebetulan, bukan emang dididik, dia mah benar juga emang kebetulan. Yang namanya benar kebetulan, bukan benar, salah. Kayak orang sholat, nggak ngaji, nggak apa, tapi kelihatannya benar, kebetulan. Itu banyak bacaannya benar itu, iya benar, kebetulan, karena nggak ngaji. Jadi nggak ada sambungan. Ilmu mah tetap, saudara, al ilmu bita'allum. Ilmu harus ada gurunya, nggak boleh baca. Guru itu orang, bukan Google. Ya, nggak, kalau gurunya Google, ntar lebaran kita mau nyamperin bareng Google tuh mah. Nyuruh Syekhuna Al Mukarram Al Ustad Kiai Haji Google Telending Google untuk ya. Nah, kedua tuh kudu ada tuh di kampung itu. Makanya ini majelis taklim darah yang dipimpin oleh Ustaz Syarifuddin, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Itu biar jadi penerang di kampung, paham ya? Biarin nggak terang semua, emang lampu mau begitu. Tapi perlahan dia akan menerangi terus, perlahan menerangi. Biar sabar, biar ikhlas, biar istiqomah. Di situ diam, nggak usah pengen apa-apa, nggak usah pengen jadi pejabat, nggak usah pengen.
Gak usah pengen jadi orang kaya, gak usah. Gue gimana ini pengen jadi orang kaya? Gampang. Mengapa? Udah susah ngaji. Susahan juga bisa ngaji ya menjadi orang kaya mah. Susahan bisa ngaji. Berpuluh-puluh tahun kadang nggak ketemu. Jadi orang kaya mah 6 tahun asal tekun dagang roti jadi. Nih orang itu. Ada ya tekun nih di roti dari dulu. Jadi kaya dia. Tapi jadi ustadz mah nggak bisa. Orang di mana punya nyari duit baru toto jadi ustadz. Memang tekun nyari duit, orang panggil ustadz. Salah loh, mengapa? Dia ngaji di mana? Mengaji mingguan doang nggak jadi ustadz. Ya kan? Yang jadi ustadz itu harus ditempa betul-betul dari A sampai Z oleh seorang guru yang ahli. Karena ilmu mah kepahaman bukan dandanan. Ilmu mah paham ngaji bukan dandan. Kadang-kadang orang sekarang salah kaprah, cuman dandan doang kayak ustadz panggil ustadz. Paham tuh ya? Ditempa betul-betul sama ulama di mana nggak ketahuan. Sebab ilmu tetap Rasulullah bilang ilmu bita'allum, ilmu harus ada gurunya. Ditempa betul-betul. Nah, kalau jadi murid mah insya Allah. Paham ya? Jangan gitu jadi murid aja sampai mati. Sahabat juga jadi sahabat sampai mati gak jadi nabi. Kalau gitu pas Nabi Muhammad meninggal ada lagi Nabi Umar bin Khattab, kagak ada kan? Jadi sahabat aja. Karena itu rentetan sudah yang Rasulullah kehendaki. Yang ketiga, jadi murid mau gua gak sanggup. Mengapa? Bawa kitab mulu. Sebab murid mah begini nih. Di mana guru ajarkan kitab, murid harus bisa kitab itu, baru murid itu. Baru murid itu. Di mana guru jelaskan satu bab dalam ilmu, murid harus bisa seperti yang guru jelaskan, baru murid. Kalau bawa kitab doang tapi yang ngaji ya kagak mah belum. Ada nggak begitu bawa kitab doang? Amba bawa pulpen, amba bawa buku. Kata temennya ini lu bawa kitab bawa pulpen, lu bukan kagak bisa baca. Jangan kuat-kuat. Gua gaya aja nyaru, lu pakai luka. Lu kagak CS bener sih. Gitu-gitu orang sama-sama saling menutupi apa? Orang jangan sampai pada tahu kalau gua kagak bisa baca. Gua pengen kelihatan bener gua di kampung gitu. Nah, kalau emang begitu nggak bisa, yang guru ajarin, kitab yang ia pelajari, kita nggak bisa sampai situ. Kata Rasulullah tetap masih bisa, ada ikatan keberkahannya. Yang ketiga, mustami'ah, dengerin ngaji, nggak usah bawa kitab, walaupun pules nggak apa-apa, nggak pinter nggak apa-apa. Suruh, kata Rasulullah, kalau nggak bisa jadi muridnya, jadi pendengar saja, itu aku suka. Jadi pendengar saja, itu aku mau. Jadi kalau Nabi saudara inginkan sesuatu, kemudian kita lakukannya, ketahuilah sesuatu itu ada keberkahannya. Saya ulangi, bila Nabi menginginkan sesuatu hal kepada umatnya, kemudian kita lakukan sesuatu itu, maka ketahuilah di situ ada keberkahannya dari Rasulullah. Kata Nabi, mustami'an, jadi pendengar gitu. Jadi alim nggak bisa, jadi muridnya juga nggak bisa. Yang bakal melanjutkan itu orang alim, jadi pendengar, dengerin gitu. Ngajinya dari senderan dan nyari tiang ataupun nyari tembok ya, modelnya kayak udang di pinggir empang. Kalau udang ada di tengah apa di pinggir? Pinggir begitu, namanya ngaji udang. Yang asal gurunya begini, Al-Fatihah kata gurunya, itu kompak, pules semua tuh. Yang di pinggir kan memang khusyuk. Bener nggak bapak? Wah bener berarti pada lalu gue semua. Bener nggak ini? Setuju. Padahal mah pules. Nggak apa-apa, begitu juga Rasulullah suka, Rasulullah senang, Rasulullah ridho, ada berkahnya dari Rasulullah. Begitu juga nggak apa-apa, pules juga nggak apa-apa, paham juga nggak apa-apa. Yang penting hadir di mana orang ngaji, walaupun nggak bisa baca kitabnya, walaupun dengar belum paham-paham. Yang penting hadir, yang penting duduk, yang penting terikat dengan Rasulullah
Sebab itu Rasulullah yang pengen. Paham ya? Jadi Nabi paham benar tuh kondisi umat, saudara. Ada yang potensial menjadi alim, ada yang di bawah potensial menjadi murid, ada yang romannya ini jadi alim nggak bisa jadi, nggak bisa, mesti diselamatkan, harus menjadi pendengar gitu. Jadi pendengar juga nggak bisa. Saya masih sibuk banget kerja kesana kemari, pulang kadang jam 10 malam. Majelis taklim tutup jam 9, mulai dari habis maghrib. Jadi kalau saya pulangnya pengajian udah tutup. Setiap hari nggak bisa saya hadir. Kata Rasulullah, yang kagak bisa jadi pendengar terakhir harus kau lakukan, biar terikat terus dengan mereka. Kata Nabi, au muhibban. Pilihan yang keempat, kalau kau tidak bisa menjadi alim, tidak bisa menjadi muridnya, tidak bisa jadi pendengarnya, terakhir cintai saja mereka. Tanamkan rasa cintamu kepada mereka. Kenapa saudara? Perhatikan. Sebab orang menjadi alim, kunci utamanya karena cinta. Bukan cerdas, bukan. Cinta dia dengan ilmu, cinta dalam ulama. Orang menjadi alim, kunci utamanya bukan karena kecerdasan, tapi karena ada cinta dengan ilmu, cinta dengan ulama, ketarik. Orang menjadi murid, menjadi muta'aliman, kunci utamanya karena ada cinta. Orang mau dengar daripada nasihat-nasihat para guru alim ulama, itu juga karena ada cinta. Maka yang terakhir kata Rasulullah, au muhibban, cintai saja. Jadi di hati jangan ada kebencian. Paham gak? Perhatikan, kalau orang saudara di hatinya ada cinta dengan ilmu dan ulama, kelak penerusnya akan ada orang yang menjadi alim. Nggak tahu tuh rahasianya kenapa begitu, nggak tahu itu rahasianya begitu. Ulama-ulama sepakat begitu. Tapi sebaliknya, kalau di hati saudara ada benci dengan agama Nabi Muhammad, dengan syiar-syiar agama ada benci, apa sih mulu dan mulu berisik banget, itu ya. Ngapa sih itu lagi gini hari lagi nabi baik. Gua pengen tidur kagak tahu udah ngantuk. Oh elah kudu pamit dulu kalau sama dia. Ceritanya begitu. Nabi udah ada, lu belum ada, Nabi udah ada. Apa orang muda urak-urak? Mendingan dangdut lo bubarin, berbahasan gitu. Di hatinya udah nggak suka sudah dengan agama syiar agama Rasulullah. Atau tak ada suka di hati dengan seorang ulama di hati. Ini pengertian dari kata au muhibban di mafhum. Bagaimana kalau orang nggak cinta? Oh itu saudara, haram dia punya keturunan menjadi orang alim di kemudian hari. Nggak bisa, nggak bisa. Cerdas boleh, tapi jadi masuk dalam kategori ulama nggak bisa. Kayak itu semuanya rumus-rumus saudara-saudara terakhir adalah muhibban, biar tetap ada keberkahan di ini kampung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala takun khamisan fatahlak, kata Nabi, jangan jadi yang kelima. Kata Rasulullah pesan, jangan jadi yang kelima, kau akan binasa, kau akan menyesal, kau akan merugi. Maka ini pertanda orang-orang yang hadir dalam ini maulid adalah para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan semuanya dapatkan keberkahan itu dan dituntun kita hidup dan mati kita oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat para guru, lewat para alim ulama, dan semua urusan kita semoga Allah Ta'ala berkahkan, umur kita Allah Ta'ala panjangkan, niat dan hajat kita Allah Ta'ala mudahkan dan Allah Ta'ala kabul, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.